bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bahasan sebulan yang lalu tentang fikih muamalah. Ini juga yang harus kita pahami, karena sebagian besar di antara kita adalah yang menekuni ya di dalam bidang muamalah ini, ya bisa jual beli atau sewa menyewa dan lain sebagainya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun ya, dan persaksian di dalam transaksi jual beli. Pagi ini kita membahas tentang khiyar fil bai'. Khiyar ya. Jadi kalau menurut hukumnya jual beli itu bersifat luzum. Begitu ada uang, ada barang, maka sudah langsung menjadi milik para pihaknya ya. Jadi pembeli mengulurkan uangnya, penjual mengulurkan barangnya, maka hukum asalnya langsung luzum menjadi milik para pihak. Barang menjadi milik pembeli, uangnya menjadi milik penjual ya. Nah, dengan adanya khiyar ini, itu para pihaknya bisa memilih. Khiyar itu artinya memilih, apakah tetap melanjutkan transaksi ini atau membatalkannya ya. Jadi secara hukum, saya lagi, jual beli itu kalau syarat dan rukunnya sudah sempurna, maka itu bersifat luzum. Luzum itu pasti, sudah secara otomatis terjadi perpindahan hak milik. Nah, khiyar itu ya, syariah memberikan satu jalan ya. Adanya khiyar itu dalam rangka apa? Mbok-mbokan itu biasanya ya. Bisa jadi ya, si pembeli itu mikir-mikir lagi, kenapa ya kok tuku barang kayak ini ya. Jadi sudah transaksi jual beli, itu hukumnya luzum, sudah terjadi. Tapi dengan adanya khiyar ini, tujuannya apa? Untuk memberikan satu kemaslahatan ya, kepastian kepada pembeli ini untuk mikir-mikir lagi ya, ngopo kok ya, karena kan orang itu tergoda dengan pandangan pertama, padahal jene ya ora butuh ya, tiba-tiba langsung beli saja, apalagi harganya murah, lalu kemudian dipikir-pikir lagi, ngopo ya kok tuku ini. Nah, itu namanya khiyar. Dia boleh memilih apakah melanjutkan transaksi itu ataukah membatalkannya. Ya, inilah syariah itu memberikan satu jalan ya, agar para pihaknya itu tidak menyesal di kemudian hari. Nah, di dalam fikih muamalah itu para ulama membagi khiyar itu menjadi 4 ya. Ada 4 macam khiyar ya. Yang pertama ada namanya khiyarul majlis. Majlis itu ya satu tempat. Jadi khiyar majlis itu apa? Tempat di mana berlangsungnya tabayu ya, transaksi jual beli ya.
maka setiap dari akidah ini, setiap dari dua pihak itu boleh melaksanakan khiyar, memilih apakah tetap melanjutkan akad ini atau membatalkannya, selama madama fi majlisil akdi, selama masih berada di dalam satu majelis akad, walam yatafarraqa, dan keduanya belum berpisah. Saya contoh begini, ya, ini. Ada orang yang membeli barang, ya, HP misalnya begitu, ya. Membeli HP, hukum asalnya begitu pembeli mengulurkan uang, penjual mengulurkan barang itu secara hukum sudah sah, sudah luzum, sudah pasti. Tetapi dengan adanya khiyar ini, maka pembeli itu bisa mikir-mikir lagi. Ngapa ya kok milih barang sing kaya ngene iki ya? Ah, pindah lagi aja lah. Milih HP yang lebih bagus lagi. Karena masih dalam satu majelis, maka si pembeli bisa memilih, "Mas, saya mau batalkan jual beli ini." Karena masih dalam satu majelis, belum berpisah. Beda kalau misalnya si pembeli itu begitu sudah menerima barang, langsung kemudian dia sudah terpisah dari majelis itu, sudah pergi jauh. Ya. Kalau sudah pergi jauh, maka sudah berlaku hukum jual beli. Tapi kalau masih dalam satu majelis, maka diperbolehkan untuk memilih apakah melanjutkan transaksi jual beli ini atau membatalkannya. Ini namanya khiyar majelis. Ya, jadi diperbolehkan. Ya, ini kalau misalnya penjualnya juga paham fikih muamalah, ya mestinya mau. Ya. Bahkan seandainya tidak jadi sama sekali, nggak jadi itu kan dua, nggak jadi memilih barang yang sudah dibeli itu, lalu kemudian ijol dengan barang yang lain yang lebih mahal misalnya gitu, atau tidak jadi sama sekali, ya, karena sudah nggak butuh, ngopo kok tuku kayak begini ini, ya, dia baru melihat pertama saja. Nah, penjual yang paham hukum muamalah, jika ada kondisi yang demikian ini, ya, maka dia bisa melanjutkan atau membatalkannya. Ya. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua para pihak, ya, pelaku transaksi itu boleh melakukan khiyar malam yatafarraqa, selagi belum berpisah. Jadi belum berpisah itu belum keluar dari majelis akad. Ya, tadi saya katakan kalau sudah uang diulurkan, barang diulurkan, itu secara hukum asalnya langsung terjadi jual beli. Ya, tetapi para pihaknya masih diberikan satu kesempatan di dalam syariah itu, apakah melanjutkan atau tidak. Ya. Kalau masih dalam satu majelis, maka boleh untuk memilih melanjutkan atau tidak. Tapi kalau sudah berpisah jauh, sudah keluar dari majelis akad, maka sudah luzum, sudah terjadi transaksi jual beli. Itulah yang namanya khiyar majlis, khiyarul majlis. Ya, ini dalam praktek sehari-hari sebenarnya banyak. Ya, ada orang yang membeli barang yang menyesal, ya, apa kok tuh kayak gini gitu. Lalu kemudian dia, "Mas, boleh nggak Mas rasido," misalnya gitu. Nah, ini kalau penjualnya juga paham hukum-hukum ini, mestinya dia mau mengembalikan harga dan pembeli mengembalikan barangnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya khiyarus syarti, khiyar syarat. Ya, khiyar syarat itu apa? Ayastarital muta'aqidani
Jadi para pihaknya, penjual dan pembeli itu mensyaratkan. Ya, apa yang disyaratkan? Au ahaduhuma al-khiyara ila muddati ma'lumat. Salah satu di antara kedua pihak itu mensyaratkan memilih dengan jangka waktu. Jadi misalnya tak kayak waktu seminggu lek, engko nek akselerasi itu dibalik no. Ya, jadi batas waktunya 1 minggu. Kalau melebihi 1 minggu, maka sudah luzum, sudah sah jual beli, tidak boleh dikembalikan. Tapi kalau masih jangka waktu 1 minggu, masih 3 hari, ya mungkin dipikir-pikir mana yang ngopo kok tuh kok ini ya. Maka diperbolehkan untuk membatalkan atau melanjutkan kartu dengan syarat apa? Syaratnya batas waktu. Jika habis batas waktunya, maka sudah menjadi luzum akad transaksi itu. Ya, nah ini saya nggak tahu ada nggak transaksi toko-toko, ya toko elektronik khususnya ya, toko elektronik ya nggak jadi, ya kemudian boleh dikembalikan ya, dengan syarat seperti ini. Ya, ini sama mestinya yang online itu, bapak atau ibunya, istrinya, yang online itu mestinya ada disclaimer-nya. Ya, jika barang tidak sesuai misalnya dengan jangka waktu barang sampai sekian misalnya, maka dibolehkan untuk membatalkan. Ada seperti itu mestinya. Ini tujuannya apa? Agar tidak menimbulkan penyesalan bagi pembeli. Ya, sehingga ada persyaratan jangka waktunya misalnya 1 minggu misalnya. Ada mboten online kayak gitu? Ada disclaimer-nya. Ya, ada persyaratan 1 minggu barang setelah sampai kemudian tidak menyesal atau kurang apa boleh dikembalikan. Ya, itu yang namanya khiyarus syarti. Para pihaknya menetapkan syarat dengan batasan waktu. Ya, apakah akan melanjutkan akad atau membatalkannya? Jika batasan waktu itu sudah selesai, maka luzum jual beli itu, sudah sah jual beli itu. Tapi kalau batasan waktu belum selesai yang dipersyaratkan para pihaknya, maka bisa dikembalikan atau dibatalkan. Ya, ini khiyarul majlis. Ya, atau beli mobil, ya ini dicontohkan membeli mobil. Seseorang beli mobil, kemudian al-mustari, orang yang membeli mengatakan begini, saya memiliki khiyar dengan jangka waktu 1 bulan. Ya, jika saya mengembalikan, ya dalam jangka waktu sebelum 1 bulan itu, maka berarti batal. Ya, karena jangka waktunya 1 bulan. Tapi jika pembeli itu ya sampai batas akhir 1 bulan kok tidak mengembalikan, maka sudah menjadi sah hukumnya jual beli. Ya, ini di dalam transaksi jual beli. Kalau di Arab itu katanya ada toko baju, bahkan ya ini menjadi tujuan jual beli nggak terpenuhi. Jadi khiyarnya itu bahkan ana batas waktu nih, wis dinggo itu gitu, saulan gitu. Ini arep dibaliknya ya dibolehkan. Nah, ini menjadi hilangnya tujuan dari jual beli. Karena tujuan jual beli apa? Memiliki barang. Nek batasan syaratnya khiyarnya tidak ada batas waktunya, wis digorong ulan, 3 ulan dibalik kemene dengan alasan ora seneng, menyesali. Ya, itu katanya ada di Saudi itu, jual beli baju. Ya, tetap harus ada batas waktunya. Ya, kalau mobil misalnya
batas waktunya 1 bulan. Ya, kalau barang elektronik HP misalnya batas waktunya 1 minggu misalnya gitu. Kalau sebelum 1 minggu dikembalikan mau membatalkan saya, maka sah, hukumnya boleh. Ya. Jadi kalau penjualnya paham hukum muamalah mesti mau. Nah, ini masalahnya kan ya kita belajar muamalah pembelinya sementara penjualnya nggak belajar. Ya wis tuku ya ora entuk. Gitu ya. Nah, ini tujuan syariah itu kan hanya 2. Jalbul masalih, ya, mendapatkan mengambil kemaslahatan, dan darul mafasid, menghindari mafsadah. Itu tujuan syariah. Ya. Jadi dari 2 inilah kemudian turun sekian banyak kaidah-kaidah di dalam fikih. Baik, selanjutkan. Jadi khiyarus syarti. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya khiyarul aibi. Khiyar aib itu khiyar cacat. Memilih melanjutkan atau tidak itu karena barang yang sudah dibeli itu ada cacatnya. Cacat itu bisa 2 kemungkinan. Karena penjual tidak tahu bahwa barang yang dijual belikan itu ada cacatnya. Yang kedua, karena penjualnya sudah tahu dan disembunyikan. Ya. Khiyar aib ini haknya pembeli. Ya. Khiyar aib ini adalah haknya pembeli. Ya. Jadi ketika aibnya itu si penjual juga tidak mengetahui bahwa ini adalah ada cacatnya, maka harus didatangkan orang yang ahli. Misalnya kalau ini barang elektronik, ya, ke atas tas transaksi jual beli ini barang masih baru, masih bagus. Penjual juga mengatakan seperti itu. Tapi begitu sampai di rumah, ternyata ada yang kurang sempurna. Ya, dikembalikan kepada si penjualnya. Enggak, ini bagus. Maka harus didatang kepada orang yang ahli elektronik itu untuk memeriksa betul apa tidak. Ya. Kalau orang ahli ini, orang yang berpengalaman dalam elektronik ini memahami atau mengetahui bahwa memang ada kerusakan, ditemukan adanya kecacatan, maka boleh untuk melakukan khiyar. Ya. Atau si penjual ini atau si pembeli ini boleh membatalkan transaksi ini atau tetap berjalan transaksi dengan syarat apa? Minta ganti atas harga yang sudah ditetapkan. Misalnya ketika transaksi dari awal harganya 100, tapi begitu sampai rumah diketahui ada masalah, dikembalikan kepada si penjual. Penjual mengatakan enggak, ini harga ini barang yang baru. Ayel-ayelan. Didatangkanlah orang ahli mengatakan bahwa ini memang barang ada kerusakannya. Nah, pembeli boleh meminta uang pengganti atas cacatan itu. Ya. Bahkan minta harga dikurangi. Ya, dikembalikan, misalnya bayarnya 100, karena ada kecatatannya maka minta balen misalnya 20.000 misalnya. Atau minta membatalkan transaksi, wis batal wae lah. Nah, ini kenyataannya kayak angel ini. Berarti apa namanya? Biasanya kayak gini ini angel. Karena satu pihaknya paham, satu pihaknya tidak paham. Nah, syariah itu Bapak sekalian, tujuannya adalah bagaimana menghindari mafsadah itu. Maka dibuatlah ketentuan khiyar, memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya itu dalam rangka untuk jalbul masalih, untuk mendapatkan kemaslahatan. Ya, menghindari adanya tanazuk, pertentangan. Ya, maka Umar bin Khattab itu mengatakan tidak boleh transaksi jual beli
jika tidak paham hukum-hukum muamalah. Maka mestinya penjual itu juga memahami hukum-hukum muamalah. Orang jualan saja, dia harus paham. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi yang seperti ini. Ya, dalam fikih itu ada namanya khiyar. Ya, jadi kalau penjual yang paham ini, begitu ada pembeli yang datang masih membawa kwitansi yang sama, Mas, ini barangnya kok ono cacate iki. Ya. Maka kalau kemudian penjual ini paham, ya dia akan mengatakan, oh ya nanti kita cek lagi dulu. Ya, datangkan orang ahli, oh ya, terus gimana, mau lanjut apa tidak? Kalau mau membatalkan, tak kembalikan uangnya, ya, atau tak kurangi harganya misalnya gitu. Itu bisa pilihan-pilihan saja. Ini kalau si penjual itu paham hukum-hukum muamalah. Ya, mboten kira-kira ya, ono nek wis apa? Terjadi jual beli, ya wis gitu ya. Ya, padahal itu merugikan pihak pembeli. Ya, merugikan pihak pembeli. Nah, ini namanya khiyar aib. Ya, khiyar karena adanya cacat barang yang diperjualbelikan. Ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya khiyarut tadlis. Tadlis itu menipu. Ya. Jadi misalnya begini. Sampean beli mobil second. Mobil ini sebenarnya rusak, ya wis macam-macam lah di dalamnya rusak, cuma kemudian di make over sedemikian rupa sehingga kemudian ketoknya api. Padahal ini barang wis bobrok. Ya. Pas di starter di dekat orangnya itu langsung nyala. Begitu sampai rumah, ya starter macet seminggu, wis rusak ya. Ya. Ternyata memang barang itu barang sudah rusak. Ya. Bahkan misalnya bodinya itu sebenarnya sudah apa? Wis remuk lah, ditambal sedik kemudian sampaikan ini bagus ini. Jadi seharusnya dari awal penjual itu jujur mengatakan bodinya ini sudah rusak. Cuma tak tambal ini. Ya, mesinnya tak ganti. Ya. Apanya diganti. Harus jujur. Ya. Tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang yang diperjualbelikan. Dan itu dilarang. Man ghassana falaisa minna. Siapa yang menipu umat kami, falaisa minna, maka ia bukan bagian dari kami. Tidak dianggap umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata Rasulullah SAW, at-tajir, ya, pedagang, al-amin yang jujur, ya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, maka ia bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ya. Kenapa? Pasar itu, ya, pasar kata Rasulullah SAW, ya, seburu-buru tempat kan pasar. Ya. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Di pasar itu ya kayak penipu, ya kayak pencuri, ya, banyak orang yang mengurangi timbangan itu di pasar. Tapi Nabi memberikan kabar gembira kepada pedagang yang jujur, yang amanah, ya, tidak menyembunyikan kecacatan barang, maka ia bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Nah, khiyar tadlis ini, ya, sesuatu yang dilarang di dalam agama. Ya, tadlis menipu. Ya. Ini khiyar, ya. 4 macam khiyar yang tujuannya adalah menghindari mafsadah,
dan dalam rangka mendatangkan maslahah. Itu tujuan dari syariah, jalbul masalih wa darul mafasid. Ini kaitannya dengan khiyar. Kemudian pembahasan yang lanjutnya ini kaitannya dengan syurutul bai'. Atau ada yang mau dipertanyakan dulu? Nggih, masih. Monggo. Waalaikumsalam. Menjual. Ya. Jadi urbun itu dalam fikih masuk bai', masuk dalam transaksi jual beli. Bai'ul urbun atau bai'ul arabun, ada dua penyebutan itu, arabun atau urbun. Uang muka DP itu memang termasuk jual beli yang diperselisihkan. Bai' urbun itu diperselisihkannya di mananya? Kalau nggak jadi, uang DP itu milik siapa? DP itu kan sebenarnya bagian dari harga, ya. Jadi misalnya harga tanah itu 100 juta, wes di DP 10 juta. Ya, jangka waktunya mungkin 2 bulan mintanya. Dinteni 2 wulan kok ora teko-teko. Lah DP itu milik siapa? Yang mengharamkan uang muka DP itu, ya, itu harusnya tetap menjadi milik pembeli. Karena itu uang pembeli nggak jadi. Ya. Tetapi bagi yang membolehkannya itu milik penjual. Loh kok bisa? Pengganti atas waktu yang dia menunggu itu juga harus dihargai. Ya, waktu dia menunggu 2 bulan, seandainya dia langsung bayar kan selesai. Tapi karena menunggu waktu 2 bulan, harusnya ada orang yang menawar lebih tinggi, dia nggak bisa menjualnya. Kan nggak boleh menawarkan sesuatu yang sudah ditawar oleh orang lain. Ya. Sehingga DP itu menjadi milik si penjual. Ya, iwatnya apa? Pengganti atas menunggu waktu. Ya, bagi yang melarang, nggak ada iwatnya, itu nggak ada penggantinya. Apa penggantinya? Iwatnya barangnya ya masih ada. Nah, Umar bin Khattab itu pernah menyontohkan itu. Umar bin Khattab itu pernah membeli barang, kemudian sudah di DP nggak jadi, dan uang itu menjadi milik penjual. Ya, uang itu menjadi milik penjual. Alasannya apa? Mengganti waktu yang tertunda itu. Yang seharusnya kalau dia membayar dengan cepat, maka sudah langsung terjadi transaksi. Sementara ada orang yang datang, nggak bisa ditawarkan. Kenapa? Karena menunggu sudah ada yang menawar pertama. Ya, jadi ini memang termasuk jual beli yang dibesarkan oleh ulama, kaitannya dengan DP itu milik siapa. Kalau sejak dari awal, sejak dari awal disepakati misalnya, ini jangka waktunya 5 bulan ya Pak, harganya 1 juta itu. Ya, saya akan menunggu. Nek misalnya tidak jadi, tak kembali separuh misalnya gitu. Ya, itu saya kira itu bagian dari kesepakatannya. Ya, tetapi dalam aspek hukumnya tadi itu, kalau saya mengacu kepada pendapat Umar bin Khattab, itu menjadi milik pembeli. Dari milik penjual. Ya, karena pengganti atas waktu yang menunggu waktu itu, sehingga kemudian itu menjadi iwat.
Ya, jadi 10 juta itu menjadi milik si penjual. Walaupun juga ada ulama mengatakan tidak boleh itu. Itu memakan harta dengan cara batil. Kenapa? Karena tidak ada iwatnya. Karena penjual beli itu iwatnya apa? Barang. Ada barang, ada uang. Sementara ini apa iwatnya? Nggak ada. Barangnya tetap masih utuh. Tapi ada yang mengatakan iwatnya adalah menunggu waktu yang tertunda sekian lama. Itulah yang harus dihargai. Yang seharusnya ketika ada orang kedua datang mau bayar cash, dia harus melarangnya. Kenapa? Karena sudah ditawar oleh pembeli pertama. Nah, ini saya katakan tadi termasuk yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, ada istilah lagi, istilahnya bukan DP. Tanda keseriusan itu ada istilah hamis jiddiyah. Hamis jiddiyah. Tanda keseriusan dalam membeli. Ya sebenarnya hampir sama esensinya, itu sebagai uang muka. Nek misalnya jadi ya ditambahi. Ya, tapi itu untuk tanda keseriusan. Kalau di praktek lembaga keuangan syariah, ya, praktek lembaga keuangan syariah itu ada menggunakan DP atau uang muka, istilahnya urbun. Ada yang menggunakan istilah hamis jiddiyah. Misalnya begini. Ya. Ada orang yang membeli atau pesan NMAX misalnya, harganya 30 juta. Lalu lembaga keuangan syariah itu minta hamis jiddiyah, tanda keseriusan itu 5 juta. Ya, itu bukan bagian dari harga, hanya hamis jiddiyah, enggak jaminan. Ya, lalu kemudian LKS ini membeli NMAX. Ya, sudah dibeli, ternyata si pembelinya ini enggak jadi. Ya kan? Pembeli nggak jadi membeli. Saya nggak butuh NMAX, saya butuh apa lagi yang baru misalnya. Kira-kira nek barang yang sudah dibeli oleh LKS itu lalu dijual ke dealer, rugi atau badi? Mesti berkurang harganya. Belinya 30 juta, dijual walaupun hanya jeda waktu 2-3 jam, itu mesti rugi. Ya. Nah, hamis jiddiyah ini, ya, uang jaminan ini bisa digunakan untuk menutupi kerugian LKS-nya. Misalnya belinya lembaga keuangan itu 30 juta, karena si pembeli nggak jadi beli, kan lembaga keuangan nggak butuh sepeda motor, dijual lagi lah kepada dealer, diberikan harga 29, berarti kan rugi 1 juta. Maka uang hamis jiddiyah tadi itu yang 1 juta untuk nutupi kerugian LKS, yang 4 juta dikembalikan. Ya. Itu kalau di dalam praktek LKS-nya seperti itu, Bapak. Praktek lembaga keuangan. Sama, uang muka juga sama. Ada uang muka ya 5 juta, kemudian lembaga keuangan ini sudah membeli barang, ya nggak jadi beli. Lalu kerugian barang itu ketika dijual kembali ditutupi dari uang muka, sisanya dikembalikan kepada pembeli. Itu kalau dalam praktek lembaga keuangan syariah secara umum yang saya pahami seperti itu. Nah, di dalam praktek transaksi jual beli biasa ini, ya prakteknya tadi itu orang mau dikembalikan, karena kenyataannya misalnya barangnya yang masih utuh. Ada orang yang tadi membeli tanah 1 juta, di DP ini 100 juta, DP ini 10 juta. Jangka waktunya 3 bulan misalnya. Ya. 3 bulan nggak dibeli-beli, kan tanah itu tidak berkurang sama sekali. Ya kan? Bahkan mungkin so naik harganya. Nah, ini bedanya. Maka kalau mengacu pada pendapat Umar bin Khattab itu, maka DP itu menjadi milik penjual. Tapi kalau dari awal dipersyaratkan, ya, penjual mensyaratkan, kayak DP lah 10 juta sih, ya, kok enggak sih toh, ngutang balik separuh misalnya, itu bagian dari kesepakatan di dalam transaksi itu. Tapi memang intinya ini termasuk yang diperselisihkan oleh ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak
membolehkan. Kalau praktek keuangan saya tadi itu ada istilah hamis jiddiyah, ada istilah uang muka. Ya, tapi esensinya sama. Ya, bedanya di dalam pengertian. Hamis jiddiyah itu jaminan keseriusan, uang muka itu juga jaminan keseriusan, tapi ini bagian dari harga. Ya, 100 juta, DP-nya 10 juta, nek jadi tinggal nambahi 90. Ya, ini di dalam transaksi uang muka itu. Gitu ya, Pak. Ya, ada yang lain? Uang. Ya. Ya. Tahan. Ya. Jadi bolehkah agunan? Ini kan agunan nggih. Bolehkah jual beli dengan cara kredit itu penjual minta agunan jaminan? Jadi kredit itu atau BU taksid namanya Pak. Di dalam fikih itu namanya BU taksid, jual beli dengan cara cicil. Itu menimbulkan hutang, ya. Jadi kalau jual beli cash nggak ada hutang karena udah cash. Tapi kalau jual beli dengan cara kredit maka menimbulkan hutang. Nah, pihak yang menjual, ya penjual itu boleh meminta kepada pembeli itu agunan. Agunannya apa? Kalau objeknya itu sepeda motor, ya karena ini masih nyicil, maka BPKB-nya ditahan oleh lembaga itu atau yang menjualkan itu ditahan. Ya, itu boleh ya Pak. Ya. Nabi itu dalam satu riwayat kata begini, istara Nabi ta'aman min Yahudi. Nabi itu membeli makan dari orang Yahudi. Ya, ilah ajalin. Bayare itu tempo. Bukan cicil loh Pak. Beda. Ada namanya baik bisaman ajil. Jual beli dengan bayar tempo. Tempo itu berarti kan di belakang semuanya. Ada BU taksid, kredit kayak mendring. Nggih, mendring barang-barang masakan nih kok. Prank namanya itu. Itu namanya BU taksid. Nah, Nabi pernah membeli makanan dari orang Yahudi itu membayarnya tempo. Farohanahu dir'an min khadid. Nabi menggadaikan, menjaminkan baju besinya kepada orang Yahudi. Jadi boleh hukum minta agunan itu. Ya, jenengan ngutangkan ya, ini akad kot ya, akad utang piutang 100 juta. Ya. Kemudian jenengan sebagai orang yang mengatakan minta jalur agunannya aku. Agunannya apa? Ya kalau agunannya misalnya BPKB NMAX misalnya ditahan. Atau agunannya sertifikat tanah misalnya. Ya, itu diperbolehkan di dalam syariah. Ya. Nah, barangnya itu tetap menjadi milik pembeli. Ya. Jadi barang ketika transaksi jual beli walaupun dengan cara cicil itu secara hukum sah menjadi milik pembeli. Hanya karena itu dipersyaratkan menjadi agunan, maka biasanya mengatakan begini, barang tidak boleh dipindah tangankan, barang tidak boleh diperjualbelikan. Ya, karena biasanya kan Pak, ya jual dengan cara protolan kan ya banyak. Ya. Jadi ada beberapa lembaga keuangan itu ono BPKB ini orang ono barangnya. BPKB ini diagunkan, ya kan? Tapi motornya harus didol dengan kosongan dan itu banyak, ya kan? Ya, dan itu banyak, ya. Jadi makanya di dalam klausul akadnya itu
ya, karena objek barang itu menjadi agunan ya, yang ditahan BPKB-nya, maka tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh didatangkan. Itu biasanya ada klausul itu. Tetapi secara hukmi dan hakiki barang itu menjadi milik pembeli, tetap milik pembeli. Bahkan misalnya begini, jual beli dengan kredit, agunannya bukan barang itu, boleh nggak dijual? Urung lunas, ya, urung lunas, tapi didol, asal betul. Ya, jenengan kredit ke saya, ya, itu objek jual belinya itu bukan itu agunannya, tapi ada agunan yang lain. Boleh nggak, ya, si pembeli ini urung lunas ke saya, tetapi kemudian sudah dijual barang, asal Pak, boleh. Tapi kewajiban bayar tetap harus terus dilaksanakan. Ya, jadi bayar kreditnya belum selesai, kewajiban itu harus terus dilaksanakan, tetap bayar. Tapi barangnya itu menjadi sah milik pembeli, silakan mau dijual, mau digadekan, mau disewakan, tetapi kewajiban untuk membayar tetap harus dilaksanakan. Ya, walaupun masih belum lunas, dijual nggak apa-apa. Nah, yang menjadi problem itu kan tadi Pak, kalau objeknya itu menjadi agunan, ya, jaminan itu biasanya kalau di akad itu tadi bunyinya barang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dipindah-tangankan, karena itu menjadi agunan. Tapi prakteknya banyak juga yang kemudian dijual. Lembaga keuangan itu mung nyekel BPKB netok ora ana barange. Itu banyak. Gitu nggih, Pak. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini gimana kalau yang melakukan kesalahan itu pembeli, misalnya kita menjual barang udah ada disclaimer-nya. Iya. Garansi 7 hari boleh dikembalikan. Iya. Tapi pada saat pemakaian kesalahannya itu kesalahan pembeli. Misalnya saya jual elektronik sudah jelas di situ 110 volt misalnya. Iya. Harus kalau di Indonesia harus pakai konverter, dikasih konverternya, tapi si pembeli ini langsung colok aja karena ditawarnya beda kan, beda jeblok gitu. Iya. Jadi ini kan kesalahan pembeli. Nah, dia terus klaim minta pengembalian uang dan barangnya dikembalikan karena ya alasannya itu padahal sudah jelas diberikan tutorialnya kalau ini barang harusnya memakai konverter. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana pandangan fikih muamalah kontemporer khususnya untuk transaksi-transaksi yang sekarang makin marak, kalau iklan itu ya korek, ini di luar falas korek online. Karena saya lihat kan iklannya itu tiap hari muncul di mana-mana lah, di TV, di mobile, semua ada. Nah, ini kayaknya kok Indonesia ini kan kalau lihat dari beberapa pendapat para ulama itu ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, ada yang masih abu-abu lah, macam-macam. Kita lihat di YouTube. Iya. Nah, karena Ustaz ini khusus di muamalah, saya ingin tahu pandangannya Ustaz sendiri, terus dari pandangan fikih muamalahnya gimana? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi khiyar aib itu karena kecacatan, ya. Cacat itu bisa disebabkan satu karena penjual tidak tahu cacatnya, lalu kemudian didatangkan oleh orang ahli untuk ngecek itu. Yang kedua, penjual tahu cacatnya, jadi barang itu keluar itu sudah bagus gitu, masih bagus, ya, masih bungkusan, dan penjual tidak tahu, ngertinya bahwa ini barang yang baru, ya. Lalu begitu sampai di rumah ternyata ada persoalan, ya, entah kurang bagus atau apa. Lalu kemudian pembeli datang, ini kok barangnya kok wis dinggorong dino kok wis kayak gini, ya. Penjual mengatakan
Ya ini barang yang baru. Ayel-ayelan ini kan terjadi nggih. Biasanya kemudian datanglah orang yang ahli ngecek. Ya, ngecek betul ini memang ada persoalan di sana ini. Ini karena ketidaktahuan dari si penjual misalnya gitu. Ya. Pemakainya juga normal ya. Jadi kalau itu barang elektronik pemakaiannya adalah normal. Ketidaktahuan si penjual didatangkan orang ahli yang berpengalaman untuk ngecek memang ini ada masalah. Ya, maka ini boleh khiyar ya, memilih melanjutkan atau tidak, atau misalnya meminta harga, pengurangan harga. Ya, kan bisa khiyar aib itu batal sama sekali atau pengurangan harga. Misalnya dia membelinya 100, maka dikurangi dikembalikan misalnya 20.000 misalnya. Ini kalau berkaitan dengan itu. Nah, kalau misalnya tadi ya kesalahannya itu kesalahan bukan di penjual ya. Penjual sudah memberikan petunjuk ya berkaitan hal itu, lalu kemudian terjadilah kesalahan dari pihak si pembelinya. Ya, harusnya pakai konverter itu untuk kaitan dengan watt ya. Ya, sehingga kemudian jeblok lah itu. Ya, ini memang makanya khiyar ini kan ya bisa diperbaiki ya dengan mengganti barang yang rusak itu misalnya. Ya, jadi biasanya ada disclaimer-nya itu jika kerusakannya itu misal gitu ya. Kerusakannya itu sekecil atau apa itu maka yang mengganti adalah pihak si penjualnya. Ya, jika ada tambahan misalnya apa yang harus lebih besar maka dibebankan kepada pihak si pembelinya. Ya, kalau di HP itu kan nggak sama sebenarnya ya. Beberapa merek HP tertentu itu ya nggak tahu rusaknya apa tiba-tiba hang gitu saja, apa karena salah pencet atau apa ya sehingga kemudian rusak. Itu biasanya jangka waktu seminggu. Ya, ada beberapa hal yang kemudian diklaimkan kepada si pembeli, ada yang ditanggung oleh si penjual. Tapi intinya bahwa dari awal itu memang harus clear ya. Jadi ini tujuan adanya khiyar itu terjadinya tanajuk itu ya, tanajuk pertentangan para pihaknya itu, sehingga dalam transaksi itu harus clear ya bahwa ini dijelaskan ini, maka jika nanti ada kerusakan kecil kaitan dengan itu maka kita nanti akan menggantinya ya. Jadi ada disclaimer itu loh yang kemudian menunjukkan adanya kepastian ya. Dan inilah prinsip syariah itu apa? Jalbul masolih darul mafasid, mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah ya. Jadi kalau sudah ada disclaimer-nya itu menjadi jelas ya. Sama online juga sama ya. Online itu harus ada disclaimer-nya, jika barang tidak sesuai dengan gambar atau ada kerusakan atau kecacatan maka boleh dikembalikan. Bahkan nanti biaya kirimnya itu semuanya ditanggung oleh pihak penjual misalnya. Ada disclaimer-nya. Jual beli apapun itu kalau ada disclaimer-nya dari awal itu menjadi clear. Sehingga ketika ada hal-hal yang komplain maka itu bisa diselesaikan. Ini loh ketentuannya, ini loh kesepakatannya sudah kita sepakat, termasuk tadi ya ada kerusakan yang disebabkan bukan karena dari awal kan dites ya, dites di tokonya itu udah bagus misalnya gitu kan, udah semuanya dijelaskan komponen-komponennya macam-macamnya harus pakai ini, tiba-tiba kemudian si pihak pembeli itu tidak ini. Nah ini maka bisa jadi itu menjadi sepenuhnya ditanggung oleh pembeli ya. Atau misalnya pihak penjual mengatakan nanti tak perbaiki, nanti ini ada kerusakan kecil ya, yang kecil itu nanti itu bagian dari servis. Tapi kalau ada perusahaan besar yang bisa kita klaimkan kepada pembeli maka bisa minta pada pembeli. Tapi dari awal harus jelas. Jadi ada objek-objek jual beli itu memang harus jelas ya. Ya, ada yang
ya nggak perlu penjelasan, misalnya tuku rokok apa tuku roti misalnya gitu, ya sudah selesai. Tapi kalau elektronik ini kan berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan trading atau forex. Saya memilih pendapat yang mengharamkan karena di dalamnya ada unsur maisirnya, judinya, di dalamnya ada unsur gharar. Gharar itu ketidakjelasan, ya, apa namanya, objek, ya, trading forex gitu ya. Ada ketidakjelasan itu, dan ghararnya ini masuk gharar fakhis. Ya, saya memilih itu ya. Jadi apa namanya, walaupun istilah trading kan perdagangan ya, ya bahasanya trading itu perdagangan, mestinya kan perdagangan itu ada barang ada uang, tapi biasanya terkadang barangnya belum ada, underlyingnya itu loh Pak ya. Misalnya begini, ada orang yang punya pulau ya, ada orang punya pulau, ada sertifikatnya, pulaunya bagus sekali, bahkan sudah diperjualbelikan antar negara gitu ya. Tapi bersamaan dengan waktu pulau ini terkikis habis, abrasi. Bisa nggak diperjualbelikan kayak gitu itu? Ada underlyingnya apa? Surat berharganya itu, tapi wujud pulaunya harus nggak ada. Itu di dalam konteks saat ini ya diperbolehkan, tapi menurut saya tidak boleh. Underlyingnya apa? Underlyingnya hanya surat saja. Wujudnya apa? Wujudnya sudah tidak ada. Ya, maka bursa komoditi, ada istilah bursa komoditi syariah itu tetap harus ada barangnya. Ya, jadi ada namanya bursa komoditi syariah itu ya tetap harus ada barangnya. Ya, tidak bisa hanya underlyingnya itu kertas saja, tapi barangnya apa? Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi harus ada surat berharganya, juga harus ada barangnya. Kayak tadi itu, ya kalau dalam konteks konvensional itu diperbolehkan, itu bisa terjadi dan itu banyak. Hanya suratnya, tapi barangnya sudah tidak ada. Tadi pulaunya sudah hilang abrasi, tapi suratnya itu masih diperjualbelikan. Ya, jadi kalau menurut saya mengikut pendapat yang tidak membolehkan. Ya, karena ada unsur ghararnya, ada unsur perjudian dan macam-macamnya itu. Ya, gitu nih. Ya. Ada yang lain? Monggo. Ya. Ya. Itu ada barang jual belinya dengan naik turunnya sangat luar biasa. Yes. Bitcoin segala itu ya. Itu orang umum Pak. Bitcoin itu, satu Bitcoin itu kadang berapa Pak? Walah. Dan itu uangnya siapa, pemiliknya siapa itu tidak cetok. Kalau itu rupiah kan jelas itu milik Indonesia. Ya, jadi pemerintah bisa mengatur ya. Dolar, yen juga sama. Bitcoin itu milik siapa itu? Ya, nggak ada pemiliknya dan terserah. Kadang naik gratis, kadang turun. Jadi memang ini begini. Pernah Tamis itu ada orang yang mengajukan pembiayaan untuk itu Bapak. Karena di beberapa negara itu pembelian saham itu hanya bisa digunakan dengan Bitcoin, pembelian saham. Sederhana saja sebenarnya. Kalau Bitcoin itu uang, ya, maka bisa menggunakan akad sarf. Sarf itu money changer itu loh Pak, ya kan? Money changer itu, ya. Kalau itu diakui sebagai satu mata uang, ya, dari negara. Karena nggak semua orang mengakui itu. Saya nggak tahu Indonesia termasuk mengakui apa buatan? Mengakui buatan Pak? Mengakui. Ya, secara institusi belum. Tetapi orang per orangnya itu memang kan bahasanya itu enggak apa? Buatan bahasanya itu apa? Gali. Nambang.
Iya. Oh gitu. Ada harus punya walet dan macam-macamnya ya. Jadi tadi saya katakan saya itu pernah masuk di komunitas mereka karena ada orang yang mau pembiayaan. Ya. Saya masuk di komunitas itu, saya belajar itu kemudian bisa nggak dicairkan? Ternyata bisa, tapi nggak semua bank. Ya, nggak semua bank. Oh, sekarang malah ini. Jadi sampai saat ini saya belum membolehkan Tamis itu ada pembiayaan Bitcoin. Karena satu ya mungkin resikonya, unsur gorornya itu terlalu besar. Unsur judinya itu kenapa? Karena uang ini itu nggak bertuan, naiknya itu langsung 100 juta Bitcoin. Ini apa 700 juta Pak ya? 7 juta. Bahkan pernah sampai turun jlok itu cuma 20 50 juta. Ya, jadi ya sampai sekarang saya belum bisa. Tapi kalau itu sebagian dari uang sebagaimana uang biasa, ya maka bisa menggunakan akad sorf, money changer misalnya. Berarti kalau satu Bitcoin itu 600 juta ya rupiahnya sekian gitu. Ya. 600 juta oleh Bitcoin duitnya apa ya raja top. Ya, tapi intinya ya perkembangan uang itu bisa jadi itu bisa kedepannya itu memang diakui seluruh negara. Tapi sampai saat ini saya belum membolehkan pembiayaan di Tamis itu untuk Bitcoin karena sangat berisiko. Ya, tapi mungkin ke depan itu sebagaimana uang kertas biasa. Ya, karena saya kalau ketika masuk di komunitas mereka itu, ya memang ada beberapa perusahaan itu hanya bisa membeli saham itu dengan Bitcoin itu. Ya, padahal jauh mau angka kertas kan. Ya, dan bisa diuangkan yang betul. Tapi tidak semua bank itu bisa. Ya, sampai saat ini saya mauquf dulu Bapak. Mauquf itu saya tidak berpendapat, ya. Tetapi karena memang ini uang yang masih belum ini ya, sudah yang masih mengikuti ya silakan. Tapi saya sendiri mauquf atas pendapat itu dan sampai sekarang saya belum membolehkan Tamis itu membiayai Bitcoin. Ya, resikonya sedemikian rupa karena naiknya itu loh, yang enggak umum itu. Jadi satu Bitcoin kok 600 juta, ya. Kira-kira gitu oke, Bapak, oke. Iya. Jadi simpan uang tapi menggunakan harga emas ya. Jadi boleh ya. Sebenarnya itu kan jual beli ya. Misalnya sekarang banyak lembaga-lembaga keuangan yang punya produk gitu. Saya punya uang 50.000 misalnya. Maka saya mendapatkan emas seharga itu. Ya seketahuiku oleh perang gram 0, berapa gram gitu ya. Itu sebenarnya jual beli biasa. Lalu saya punya uang lagi 1 juta. Saya dapat berapa gram? Saya kumpulkan saja di lembaga itu. Ya. Yang penting sebenarnya transaksi itu harus ada underlying-nya. Benar-benar lembaga itu yang duwe barang emasnya, ojo ngomong tok. Ya kan, harus ada barang emasnya. Dengan menunjukkan apa? Dengan menunjukkan misalnya suratnya misalnya begitu. Ya kan? Itu diperbolehkan. Ya, sebenarnya itu transaksi jual beli biasa. Ya, cuma karena kita ini pakai rupiah dengan dihargai emas. Begitu kita mau menjual kembali, maka dengan harga pada saat kita itu menjual itu berapa? Ya. Kalau saya punya uang 5 juta, saya dapat emas berapa gram pada hari ini saya mau nyimpan emas. Ya, misalnya dapat 10 gram. Oke, saya simpan 10 gram. Ya. Lalu kemudian saya punya uang lagi 5 juta. Ya, saya dapat 5 gram misalnya. Saya punya. Jadi diperbolehkan secara hukum itu. Ini jual beli biasa saja, hanya
dengan harga emas. Pada saat itu berapa? Ya, tidak boleh ditunda. Ya, cuma terkadang kemudian ini bisa menimbulkan unsur maisir juga sebenarnya itu. Ya, bukan maisir ya, itu. Jadi orang kalau dulu ada istilah tambang emas. Nambang emas itu di pegadaian ya, dan itu dilarang. Ya, jadi ya gadai uang kemudian dimulai lagi digadaikan lagi. Ya, itu sampai berapa kali itu. Ya, ada yang namanya tambang emas dulu itu. Berkebun emas kata Bang Maya, berkebun emas. Tapi ini diperbolehkan. Ya. Pertanyaan tadi itu. Jadi menyimpan uang ya dengan harga emas sebenarnya itu, di harga emas. Itu nggih, Bapak sekalian, mudah-mudahan kajian pagi ini ada manfaatnya. Nasrul minallah wal qarib. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.